Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang sungguh baik, Kau yang mengasihi kami, Kau yang mencintai kami lebih dari apapun. Kami bersyukur, kasih-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kau lakukan segalanya hanya bagi kami anak-Mu. Terima kasih.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur berkat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah seperti diri-Mu. Engkau baik, Kau setia, Kau tak pernah biarkan kami. Kau yang memegang hidup kami Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu Tuhan, buat cinta-Mu buat setiap kami. Kau yang sudah melakukan banyak hal Tuhan, yang terbaik bagi kami Tuhan. Ini kami membawa hidup kami Tuhan. Sekarang kami mau menyembah Engkau, mau meninggikan Engkau Tuhan. Biar pagi hari ini nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, selamat pagi. Mari mengawali hari yang baru dengan merenungkan firman Tuhan. Pagi hari ini bersama-sama kita akan baca dalam Mazmur 91 ayat yang pertama dan kedua. Kalau saudara baca perikopnya di dalam bahasa Indonesia dikatakan dalam lindungan Allah. Nah, ayat pertama dan kedua berkata demikian, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Nah, saudara, di sini merupakan mazmur yang menarik, sebab diperkirakan bahwa Mazmur 90 dan Mazmur 91 ini ditulis oleh Musa pada awal 40 tahun masa mereka di wilderness, di padang gurun. Ya. Mereka dalam perjalanan, ya, berkelana, ya, dan menyaksikan penyertaan Tuhan, tapi juga mengalami banyak tantangan. Dan diperkirakan bahwa Mazmur 91 ini ditulis untuk umat Tuhan atau gereja Tuhan saat itu, ya, untuk meyakinkan kepada Bani Israel, anak-anak Allah, bahwa sepanjang perjalanan kehidupan manusia ada yang namanya penyertaan dan penyediaan Tuhan. Nah, kalau Musa menulis di Mazmur 91 bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Nah, saudara, kata duduk di sini dalam bahasa Inggrisnya digunakan kata dwell. Dwell dalam bahasa Ibraninya adalah yashab. Yashab artinya sit down, tinggal, settle, remain, tidak berpindah kanan kiri, tidak panik, remain. Dalam bahasa Inggrisnya diartikan lebih kepada ambil sebuah posisi, ambil sebuah tempat, hidup di situ. Ya, tinggal di sana. Pagi hari ini, atau kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, di mana saudara meletakkan kehidupan saudara? Apakah dalam lindungan Allah? Atau saudara sedang ke gunung tinggi mencari-cari damai, ke lembah yang curam, ya, lembah yang dalam, mencari damai, ternyata tidak dapat ditemukan kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Kalau hari ini saudara mendengar berita, menyaksikan sosial media, saudara berusaha mencari perlindungan, kita tidak boleh lupa. Bangsa Israel juga di dalam 40 tahun perjalanannya sampai ke tanah perjanjian, ada yang namanya providensia Tuhan. Ada yang namanya pemeliharaan di dalam perjalanan di dalam dunia ini yang mereka lakukan. Maka pagi hari ini saudara nggak perlu khawatir. Kalau Tuhan tahu saudara perlu, Dia pasti sediakan. Kalau Tuhan tahu saudara perlu, Dia pasti sediakan. Kalau Tuhan tahu saudara tidak memerlukan itu, atau belum waktunya bagi kita, Dia pasti berikan yang terbaik
atau lebih baik. Kita percaya Tuhan pegang kendali. Dan kalau kita percaya bahwa Tuhan pegang kendali, kita akan mau memberi diri untuk berada dalam lindungan Allah. Selain lindungan Allah, perlindungan siapa lagi yang kita cari? Perlindungan manusia, koneksi kita, itu tidak kekal. Dan itu tidak menjadi jaminan. Tapi dalam perlindungan Allah, sudah terbukti, turun-temurun dari generasi ke generasi, bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanan, Allahku yang aku percayai. Percaya sudah. Mari saat ini dwell, yashab, remain, tinggal tetap, bernaung dalam lindungan Tuhan. Tidak pakai perlindungan diri sendiri, tidak menggunakan akal kita sendiri, tapi mengizinkan Allah untuk berbicara dan menggerakkan setiap akal pikiran kita, menuntun melalui Roh Kudus-Nya. Sehingga yang kita lakukan bukanlah hasil dari reaksi kepanikan, tapi yang kita lakukan adalah tanda percaya kita kepada firman Tuhan. Kalau kita lihat kembali kejadian pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Saya percaya kalau kita ada di sana, kita akan cuma bisa melihat sekeliling kita ada tiang awan, tiang api. Kalau dalam bahasa Jawanya kita cuma akan bilang, wah iki urusane sing kuwasa, menungso gak melok-melok. Bahasa Indonesianya, wah ini urusan yang maha kuasa ini. Tangan manusia gak bisa melakukan ini. Tapi toh ternyata bangsa Israel yang sudah disertai Allah, masih ada celah bagi mereka untuk bersungut-sungut. Masih menggunakan kesempatan, kemampuan mereka untuk tidak sepenuhnya percaya atau berada dalam lindungan Allah. Saya percaya mungkin memang bagi kita itu, kalau kita belum lihat kita sulit untuk percaya. Tapi firman Tuhan mengajarkan hidup ini bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, yang menarik di dalam bahasa Inggris, kembali ke ayat pertama dari Mazmur 91 ini. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, He that dwells in the secret place of the Most High. Bahasa Indonesia hanya berkata duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bahasa Inggrisnya orang yang bernaung, remain, reside, tinggal in the secret place. Bahasa Indonesia dikatakan lindungan. Secret place artinya tempat yang tersembunyi. Tidak diketahui musuh. Untuk menuju ke sana saja, mungkin musuh tidak tahu apakah tempat itu ada atau tidak gitu ya. Kalau kita bernaung di lindungan atau secret place, tempat rahasianya Allah kita, naungan Tuhan, tidak ada yang bisa menyerang kita, tidak ada yang kita khawatirkan. Saudara kalau pernah menyaksikan serial televisi atau film, di Indonesia sekarang sudah mulai marak, saudara. Gedung-gedung tinggi, lantai berapa sampai lantai berapa itu isinya commerce, perkantoran, dan seterusnya ya. Tapi yang atas-atas itu ternyata hunian, tempat tinggal.
Dan biasanya yang top of the top, yang paling atas, itu dinamakan penthouse. Atau bahasa Indonesianya gria tawang. Atau kalau bercandanya mungkin, kenapa kok dinamakan gria tawang? Karena itu rumah yang bisa mentawang segalanya, sawang, melihat. Bercandaannya begitu ya. Kelihatan semua dari atas. Dan mahal sekali. Dan tidak semua orang bisa mengakses itu. Untuk ke sana harus ada akses khusus. Mungkin liftnya sama. Tapi untuk mencapai lantai itu ada akses khusus, kode rahasia yang harus pencet atau ditempelkan kartunya dan seterusnya. Tidak sembarangan orang. Nah, kita mesti mengerti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Orang yang ada dalam lindungan Allah. Orang yang percaya, apalagi tahun ini kita belajar mengikuti Yesus. Menyangkal diri kita. Kita tahu bahwa tidak segampang itu kok. Kehancuran, masalah-masalah dunia ini menyentuh kita. Tidak segampang itu. Kenapa? Karena kita, saya dan saudara itu dalam perlindungan Allah. Memang kekhawatirannya dengan mudah bisa masuk. Kenapa? Karena kita punya telinga untuk mendengar, karena kita punya mata untuk melihat. Saudara, ini pengalaman pribadi saya. Kadang-kadang kalau saya itu berolahraga di pagi hari, saya ada scroll sosial media. Kalau sosial media yang kita lihat itu berita-berita yang menakutkan itu, hati itu rasanya tidak nyaman, saudara. Tubuhnya sehat, selesai olahraga, hatinya tidak nyaman. Makanya lebih baik, ya, kalau kita mungkin brisk walking, jalan pagi, ya, kita putar lagu-lagu pujian atau dengarkan firman Tuhan ibadah pagi di GAB TV Early Morning Devotion, ya. Ambil waktu untuk itu. Karena kadang-kadang yang kita dengar mungkin bagi kita, ya sudahlah, aku tetap percaya Yesus, tapi itu bisa creeping, bisa mencari celah dan bisa masuk perlahan-lahan. Nanti pada waktu yang tidak kita tentukan, tiba-tiba kekhawatiran itu bisa merasuk, bisa mencengkeram kita. Jangan-jangan ini mau kiamat. Jangan-jangan ini kerusuhan jilid 1000. Ya, ini akan terjadi kerusuhan lagi. Padahal kita tidak tahu. Hate speech yang disebarkan itu semua ada motif tersembunyi. Ya. Dan kita juga tidak boleh lupa, negara ini juga punya yang namanya badan intelijen. Ada namanya BIN, ada namanya BIA. Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen ABRI. Tidak sepolos itu negara kita. Tapi kita yang sering gak sadar. Kita yang memasukkan kekhawatiran-kekhawatiran itu. Melalui apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Padahal sekali lagi kembali ke gria tawang tadi itu. Tempat tersembunyi, secret place, lindungan yang maha tinggi itu. Tidak segampang itu orang punya akses. Tidak semua orang bisa masuk gria tawangnya Tuhan. Hanya orang-orang yang punya akses. Saudara dan saya yang punya akses melalui doa kita. Dan kalau sudah berdoa, Tuhan dengar doa itu. Jangan kita anggap bahwa doa kita, lemah, letih, lesu, doa kita pasti kurang berkuasa. Top up doa lagi. Bukan gitu caranya bekerja doa itu. Doa artinya saudara pledge, saudara mengerti, paham bahwa ya saya percaya. Dah, setelah saudara berdoa, saudara bersyukur, saudara percaya. Selesai. Tapi kalau setiap hari kita dengar kekhawatiran, ya, maka itu bisa menyusup. Zip in.
bahasa Inggrisnya, menyusup masuk. Pagi hari ini, siang hari ini, sore hari ini. Kalau saudara kenal siapa Allah saudara, kalau saudara sudah tahu rahasianya, bahwa Dia Allah yang kita percayai adalah perlindungan batu karang kita yang teguh, kubu pertahanan kita, maka kita akan menjalani hari kita bukan dalam ketakutan dan kekhawatiran. Maka kita hidup ini tidak hanya reaktif terhadap kekhawatiran, ketakutan. Tapi hidup kita ini mencerminkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kenapa? 3 kata. Dalam lindungan Allah. Bukan di bawah perlindungan kuasa-kuasa yang lain. Saya baru saja menyaksikan dokumenter, film dokumenter mengenai duta besar yang ditempatkan di luar negeri. Bagaimana duta besar itu adalah mewakili negaranya di negara asing dan perlindungannya itu khusus, tidak sembarangan. Jadi ketika duta besar ini akan pergi ke sebuah tempat, maka pasukan khususnya itu sudah screening lokasi itu, dicek sekelilingnya bagaimana, kondisi sekitarnya bagaimana. Setelah dikatakan aman, clear, baru bisa duta besar itu tiba di sebuah tempat itu. Dan ketika dia di sana pun perlindungannya berlapis-lapis. Perlindungan jarak dekat, ada yang bilang ring 1, ring 2, ada yang kerjasama dengan kepolisian dan seterusnya. Tidak segampang itu orang bisa menembus perlindungan, proteksi dari pasukan-pasukan khusus yang mengawal itu. Saya beritahu, itu dunia ini. Apalagi Allah kita. Apalagi kalau dikatakan dalam lindungan Allah. Tidak segampang itu kita kalah sama dunia ini. Kalau saya ngomong tidak terkalahkan kok kesannya nanti saudara, ini template ini Pak Pendeta ini. Ya sudah saya balik. Tidak segampang itu kok dijebol, kecuali kita yang buka celah. Kita ini dalam lindungan Allah, saudara. Seperti pasukan khusus yang mengawal duta besar tadi itu. Begitu dia sense danger, begitu dia merasakan, wah ini ada bahaya. Langsung duta besarnya dilewatkan jalur khusus, masuk mobil, pulang. Perlindungan khusus. Misalnya Pak, duta besarnya tidak sengaja celaka atau terluka. Tidak usah takut. Saya juga pernah menonton dokumenter juga, film juga, yang menggambarkan betapa kalau duta besarnya ini dilukai, perwakilan kerajaan atau perwakilan warga negaranya ini dilukai, pusat turun tangan, kirim pasukan, dan seterusnya. Garis bawah, ini di dunia ini. Apalagi kerajaan surga. Kalau kita tahu kita dalam perlindungan Allah, berarti kita ini orang-orang yang khusus yang sangat dicintai. Karena kita ini anak-anaknya. Gak mungkin segampang itu. Tuhan biarkan kita dilalap oleh dunia ini. Dilahap oleh kejahatan dunia. Dibiarkan jatuh tergeletak, tidak bisa bangun lagi. Tidak segampang itu Alfonso, Ferguson atau siapapun. Tapi kita yakin, kita percaya bahwa kita semua, 3 kata, dalam lindungan Allah. Saya berdoa, pagi hari ini kita yakin, kita dalam lindungan Allah. Kita hidup dalam sebuah keyakinan, bukan hidup bereaksi dari ketakutan-ketakutan yang ada.
Kita akan sama-sama berdoa secara korporat. Supaya Roh Kudus dengan damai sejahteranya membuat kita tentram. Bukan karena kita kaya, bukan karena kita hebat, bukan karena koneksi kita banyak. Tapi karena kita dalam lindungan Allah. Mari pagi hari ini, saat ini kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Engkau sudah berbicara kepada kami semuanya. Biar firman-Mu ini Tuhan termateraikan dalam hati kami. Dan biar sepanjang hari ini kami semua sehat diberkati dan dibungkus dengan darah Yesus. Apapun yang tangan kami kerjakan, Tuhan Engkau memberkati dan membuatnya berhasil. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami dalam lindungan Allah. Mari semua kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.